terganggu lah. Jadi seolah masa teman saya. Kenapa terganggu? Dalam rangka pembelaan saya selalu bilang. Memang Bang. Teman saya harus pulang ke rumah. Bukan kayak dia, ledakan sekalian. Mohon maaf. Bang Roy Suryo, Ahmad Ghozi, dan lain-lain. Itu sepertinya tidak bisa mengendalikan diri untuk asal bicara tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat sebangsa setanah air. Kubu Roy Suryo semakin retak. Rasanya Bang Egy melaporkan Roy Suryo. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Saya nyatakan substansi masalah itu beralih ya. Substansi masalahnya itu bukan Egy atau Damai Lubis di SP3. Tuntutan Roy CS itu bukan itu. Tuntutan Roy CS itu ada asumsi, ada analisis bahwa Roy CS mensinyalir atau menduga ijazah Pak Jokowi itu substansinya. Terus berkembang menjadi dan beralih menjadi diskriminasi, diskredit ya, mendiskreditkan tendensi kepada Egy dan Damai. Ini yang sebenarnya saya prihatin. Kenapa? Kekuatan yang harusnya dibangun untuk menghemat energi justru terpecah ya. Konsentrasi dan energinya terpecah karena apa? Karena justru antara mereka saling serang, saling hantam. Sementara substansinya apakah dengan SP3 semua ya, jangankan dua ya, lalu substansinya selesai, kan tidak juga. Yang Roy CS inginkan itu kan ada pembuktian konkret. Ya, mereka ingin membuktikan asumsi mereka bahwa apa yang disinyalir, diduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, mereka ingin pastikan. Nah tentu pemastikan itu kan tidak subjektif. Tidak aja bisa reklaim, ya RSS mengatakan itu palsu. Tapi harus dibuktikan, ya harus dibuktikan. Nah oleh lembaga yang punya kewenangan memberikan kata putus. Nah untuk itulah saya prihatin karena ini bergeser kepada menyerang Egy dan Damai. Itu dasar pelaporannya. Siapa saja yang kemudian dilaporkan? Ya, Egy melaporkan Roy sama apa Khazanudin. Ya, dengan karena sudah terlalu Egy menganggap attack to personal ya. Harusnya ini boleh terjadi. Harusnya selesaikan aja dalam satu bilik kecil gitu ya. Tadi saya menghargai apa yang disampaikan Pak Kapitra ya, dan termasuk saya menghargai Bang Damai Hairul Lubis yang nanti juga akan tampil di Kompas. Yang dulu satu kubu ya? Ya, tetap sama. Enggak, saya juga hormat karena apa? Dia nggak ngelaporin saya sih. Oh, belum pecah? Bukan, meskipun sudah memilih sikap sendiri seperti tadi kata Pak Kapitra. Kalau kami itu sebenarnya tetap gagah karena kita itu melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat. Bahwa buktikan bahwa ijazah itu palsu. Dan tadi Rocky juga sudah menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu penelitian ilmiah, penelitian dengan alat bukti yang itu scientific. Dan kemarin ahli ITE Prof. Henry juga menyampaikan pasal-pasal ITE itu nggak bisa dikatakan karena kami ini adalah peneliti yang membuka kebenaran. Oke, kalau tanggapannya soal pelaporan ini gimana? Pelaporannya saya senyum aja lah gitu. Saya setuju apa yang disampaikan Bang Kapitra, senyum aja kalau saya. Karena menurut saya gini, justru sebenarnya karena kami ini dilaporkan dengan karena tuduhannya saya katanya mengucapkan kata-kata gitu ya katanya nggak boleh ucapin itu. Ya udah aku ikut lah daripada Kompas nanti dia senyum aja gitu dilaporin. Makanya aku senyum aja, ketawa aja, jogetin aja. Karena apa? Sebenarnya itu justru menghaluskan apa yang sudah ditulis oleh wartawan senior Lukas Suwarto yang waktu itu daripada pakai ayat-ayat. Bang Egy kan pakai ayat itu, pakai sebagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun ketemu dengan Firaun ya. Nah itu ibaratkan ada dua tutit gitu ya. Nah ketemu dengan jin gitu lah, itu aja udah. Jadi saya menyampaikan kalau tiba-tiba udah, makanya kita jelaskan kepada masyarakat. Tadi gambarnya saya bawa yang di blur tadi di Kompas tadi ya, ini juga saya bawa tapi nggak saya tunjukin. Ntar aku diingetin. Maksudnya gini,
ini lucu-lucuan aja. Jadi karena lucu ya saya ketawain aja. Tapi kalau memang itu mau dibuktikan dengan Oke. pelaporan Bang Egy, buktikan nanti. Polda menunggu laporan dari para T itu. Oke, Bang Kapitra, ini yang dilaporkan juga senyum aja. Kalau dari bukti yang dibawa ke polisi apa pada saat pelaporan? Ya ini kan perseptif ya, perseptif orang kan tidak boleh didiskreditkan. Egy kan punya persepsi sendiri menilai pertemuan seperti apa dan apa maksudnya. Tapi Roy menyerang pribadinya dan menyamakan dengan tuyul dan jin. Nah itu, saya nggak boleh nyebut itu soalnya. Tapi bukti-bukti yang dibawa apa? Bukti-bukti yang dibawa ke polisi? Itu dialognya Roy. Keterangan-keterangan pers dan dokumen-dokumen lain ya. Ya bagus lah, buktikan aja nanti. Ya. Oke, dialognya Roy Suryo. Ya, pernyataan-pernyataan Roy di media. Ya pernyataan saya tadi nyebut kata yang disebut Oke. Pak Kapitra tadi loh. Tapi kan itu lucu aja daripada disebut. Saya buka semua nih. Saya tanya toh. Nah, saya buka semua. Jadi gini Roy, saya ingin sarankan. Seharusnya Anda kan perlu pembuktian bahwa harus ada lembaga yang dapat membuktikan apa yang ditudingkan itu. Ya udah. Ya. Makanya gini Pak Kapitra, kalau Bang Egy dan Bang DL itu sudah nggak berani lagi, kemudian kayak kalau kapal itu meninggalkan kapal, ya udah nggak apa-apa. Kami yang berani, kami yang meneruskan, udah. Jadi kami ibaratkan dua tadi itu, ya itu lari, udah nggak apa-apa. Makanya ya udah. Persepsi Anda, ya. Loh iya. Dia punya hak dan cara persepsinya sendiri, ya. Itu pun sebenarnya kan tidak mempengaruhi Anda dalam ingin membuktikan apa yang Anda sinyalir, apa yang Anda duga. Ya udah nggak apa-apa. Kami yang akan membuktikan Pak Kapitra, kami yang masih berani menjalankan amanah rakyat. Kalau berdua tidak berani menjalankan amanah rakyat, ya sudah nggak apa-apa, udah SP3 Mas nikmati aja SP3-nya. energi Anda sendiri untuk menghadapi tentu seperti ini gitu loh. Artinya fokus aja, biarkan aja mau semuanya mau keluar. Lah ya udah sama. Artinya kami juga nggak usah diucapkan sok berani. Kami berani, bukan sok berani. Kami itu berani dan kami itu bukan sok ilmiah. Kami ilmiah. Ada satu lagi lawyer yang mengatakan dia sok pintar. Memang bukan sok pintar. Kalau enggak data-data ketika di Malaysia, data-data sampai BPKB juga kita bongkar. Gitu loh. Ya kalau Anda berani dan punya argumentasi ilmiah, biarkan aja Egy sama Damai ngambil jalan. Ya udah, kita biarkan lari ya. Ya kan? Tahan dulu. Egy sama DL biarkan melarikan diri. Ya udah, nggak apa-apa. Bagaikan tuh tadi itu yang melarikan diri. Mas Roy, tahan dulu kita mau dengar. Tidak usah direspon. Kalau hanya kekuatan argumentasi dan data, analisis, nggak perlu respon. Ya. Semua orang. Ya udah, lawyernya sana juga nggak usah komen-komen ya, komen-komen buruk nyinyir kayak gitu nggak usah. Baik. Dihapus lagi Saya mau ke postingannya. Bang Kapitra. Tujuan pelaporan Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya Ngaco. Hosinuddin apa? Ya, Tujuan klien Anda? Untuk mencegah Roy dan Hosinuddin untuk tidak lakukan attack to personal, menyerang pribadi orang. Kita nggak nendang pribadi orang. Sana yang nyerang gimana? Karena Egy merasa tercemar, jadi eksistensinya sebagai manusia terlukai. Nah, saya tidak berharap sebenarnya itu terjadi. Gitu. Oke. Setuju, sama kita juga nggak berharap. Karena emosional dari mereka ini terus mengalihkan substansi masalah dari ijazah kepada Egy dan Ya makanya jangan lari. Apakah karena sudah terluka jadi visi misinya jadi pisah gitu, jadi beda sekarang gitu yang tadinya. Nggak Maidot, kalau kita tetap kekeh. Masyarakat bisa nilai kok. Kalau itu punya data, nggak usah digubris. Kedatangan Egy dan Damai, nggak usah digubris harusnya. Tetap aja Anda maju ke depan. Gimana nggak gubris? Egy kirim WA ke saya naik mobil merah itu, kemudian dikirim langsung ke saya loh, ke WA saya langsung. Jadi kemudian orang-orang banyak tanya ke saya. Ya saya sampaikan mobil itu ada di Shell yang ada di dekat Perling Mall. Dan saya buktikan karena pertanyaan dari masyarakat nggak ada yang salah. BPKB-nya ketika ditanya itu katanya bukan mobilnya Egy. Ya saya sebutkan aja. Balasnya kok pakai kata-kata itu. Gimana? PUYUL Kapitra? itu.
Enggak, termasuk soal mobil, VW dan sebagainya. Saya juga sebelum Anda dapat, saya udah dikirim Maggie. Nah iya. Tahan dulu. Nggak ada yang salah, Tahan kan? dulu Mas Roy. Itu sangat personal. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan seolah-olah ada kesan bahwa terjadi negosiasi dan trading. Oh iya, Gitu. itu pendapat publik. Oke, Boleh-boleh aja. Oke, jangan Oke, tanggapannya. Oke, sekarang gini Bang Kapitra ya, biarkan pendapat publik. Saya tidak akan menyalahkan kalau publik Framing mengatakan, itu ya. oh berenam Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Ismon, kemudian Mas Rustam Effendi, Bu Kurnia sama Pak Rizal, itu orang-orang yang berani tetap terus menegakkan kebenaran dan kemudian mencari, dan bahkan tadi didukung oleh Rocky yang mengatakan itu penelitiannya masih terus berlangsung. Prof kemarin juga menyampaikan ada Prof Tono Saksono, ada kemudian Prof Henry Subiakto, besok ada Dr. Rido yang juga akan menyampaikan, dan kami ini terus bergerak dengan masyarakat. Nah kalau masyarakat, Mbak Maido, kemudian melihat kok lucu ya Mas, ada lagi tengah berjuang, tiba-tiba ada orang yang dua melarikan diri, mereka nyebut pengapalah gitu ya, udah nggak usah saya ulangi. Kemudian ada yang mengatakan tuh kayak dua tadi itu yang disebut Bang Kapitra tuh tadi itu lari gitu ya. Kita terbatas durasi. Mas Roy, menurut Anda laporan ini perlu direspons polisi nggak? Kalau itu terserah polisi, tapi lucu aja kalau polisi merespon ini, ya berarti polisi harus menghadirkan nama dua tadi itu, TUEUL tadi itu yang lapor tadi itu. Dengan laporan ini memecah fokus Anda nggak terhadap? Enggak sama sekali, nyatanya saya ketawa aja. Tadi juga saya nganter Bang Rocky dengan santai ketika teman-teman media pada tanya, saya bilang enggak, bintangnya hari ini Rocky Gerung, no Rocky no party. Wah, gitu. Oke, saya terakhir ya, saya mau ke Bung Kapitra. Apakah dengan kasus ini, singkat saja, apakah dengan kasus ini kemudian memecah atau fix lah, artinya ini pecah kongsi, pecah kubu? Gitu? Kalau sudah begini, ini tentu berhadapan. Harusnya Roy CS tidak perlu merespon. Kalau Anda punya, saya nggak respon. Jalan aja terus. Nggak perlu tuh digoreng lagi, damai, serang-serang ini itu. Karena itu melemahkan perjuangan Anda dan menghabiskan energi Anda. Jadi begini, kebetulan kawan kita itu menyatakan jelas-jelas bahwa pemanggilan terhadap teman-teman saya TPWA tersebut pada hari Kamis yang lalu, dia menyatakan karena kedatangan saya ke sana dan Egy, ya tentunya kita keberatan, ya kan? Nah, artinya kan berarti kita apa mungkin bisa nyetir penyidik, ya kan? Ngedrive penyidik sedemikian rupa. Saya rasa penyidik itu kan sudah memang fungsi tugasnya, apalagi sudah ada ketetapan tersangka. Itu dia punya jadwal. Kok bisa-bisanya dia nunduk seperti itu gitu ya, nggak pakai kalimat-kalimat yang tanda kutip ya kan, atau apa, atau satire atau apa gitu ya. Dia enggak, langsung ini akibat daripada kedatangan. Ya kan, itu kan image publik buruk sama kita, padahal kita kan gunakan itu fasilitas KUHP, ya kan, melepaskan diri daripada status tersangka dengan kronologis awal ya. Nah, itu kan sebetulnya kan tidak niat awalnya seperti itu, hanya Bang Egy pengen berobat ya, tapi yang pertamanya harus kronologis ini ya kan, dia dihujat kawan-kawannya tidak ikut ke Solo padahal ada pemanggilan Mabes bertepatan dengan harinya gitu. Kedua, kepingin nasihati, datanglah syarat dari saya, jangan minta maaf dan tidak dipublis. Ini kronologis yang tahu kita dan sama-sama mengakui, kesepakat tadi kan. Nah ternyata di sana kan kayak seperti ada peluang akrab. Ya otomatis, ya kan otomatis ibarat orang dikasih kesempatan kan jadi nambah. Peluang tersebut bukan hanya keinginan berobat, ya pasti puncaknya PSK kepingin PSP3. Jadi itu mengalir pada hari itu, jadi nggak berencana. Nah tapi yang kalaupun benar, ya karena memang ada KUHP mengatur itu SP3 ya kan. Nah, dikasih syarat lagi ya, paling nggak kan harusnya ketemu di tengah. Nah, apa ini ngatur-ngatur kita? Jadi memang tidak pernah ada komunikasi sebelumnya. Tiba-tiba kami tahu bahwa Bang Damai, kemudian Bang Egy sudah membuka LP di Polda.
Jadi kami tahu juga dari media, kaget juga kami gitu loh Mbak Priska. Padahal ini kan sama-sama teman seperjuangan ini kan. Dahulu sama-sama membersamai gerakan untuk membongkar dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Tiba-tiba begitu sudah 8 tersangka, 2 tersangka mendapatkan SP3, kemudian berhenti kasusnya, malah dilakukan laporan ke Polda Metro Jaya gitu. Kaget juga sebenarnya Mbak Priska gitu. Tapi gini Mbak Priska, saya ingin memberikan satu catatan bahwa LP yang disampaikan Bang DHL dan ES, sebetulnya secara hukum ya mereka punya hak untuk menyampaikan laporan ke polisi gitu. Dan bukan hanya mereka, setiap warga negara kan memang kepentingan hukumnya dilindungi. Hanya persoalannya adalah apakah materi yang dijadikan sebagai dasar LP itu tepat nggak secara hukum. Karena ada latar belakangnya gini Mbak. LP ini tidak bisa kita lepaskan dari satu catatan kritis kami secara hukum. Kenapa tuh? Bahwa SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kajian hukum kami mengalami cacat formil dan cacat material. Kenapa? Cacat formilnya adalah kepada alasan-alasan SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice. Itu setelah kami kaji sebetulnya belum memenuhi semua persyaratan yang diperintahkan oleh aturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 maupun juga diatur dalam Perpol Nomor 8 2021. Misalnya ketika kita bicara dalam konteks KUHP yang baru, yaitu pasal 79 KUHP yang baru, syarat untuk RJ itu sebelum diterbitkan SP3 ya pelapor harus cabut LP. Oke. Itu imperatif syarat mutlak di dalam ketentuan pasal 79 ayat 4. Ini kan pangkal masalah. Nah, masalahnya RJ nggak pernah dicabut LP-nya. Nah, laporannya jalan terus. sebelum kita masuk lebih dalam soal RJ, tadi kan yang jadi pertanyaan kaget juga kata Bang Sangaji, kok nggak ditelepon aja, nggak dikasih tahu gitu bahwa mau langsung LP aja ke polisi. Kenapa sih nggak kasih tahu misalnya, saya tersinggung loh sama abang gitu. Kalau untuk Ahmad Kozinudin itu sudah terlalu banyak catatan saya dengan perilaku dia. Paling puncak itu karena kita sedang dalam posisi ya seperti publik ya memandangnya. Padahal itu kan kita kan punya misi-misi tertentu ya kan, dan punya alasan hukum. Saya tidak terlapor, saya dapat kuasa dari Roy semua, Egy, dan saya terbukti saya pernah dampingi Kurnia. Kalau saya terlapor pada saat itu, tentunya saya diusir sama penyidik. Penyidik punya hak. Oke. Saya belum dilapor kode etik, sementara saya soal etik saya paham. Saya pernah menjadi sekretaris Dewan Kode Etik. Saya pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan, sekretaris jabatan saya. Saya biasa membuat surat putusan atas pengaduan-pengaduan antara mereka yang saling bertikai. Oke. Nah, Kalau ke Bang itu Roy semua. gimana? Kalau Bang Kosinudin banyak catatannya, kalau ke Bang Roy gimana? Kan pernah berjuang. Kalau Kang Roy itu kan saya tidak melapor. Karena saya biasa menulis itu berbau majas, bahkan majas satire, sorry. Sama kan ya. Bahkan saya sarkastik. Tapi LP itu Bang Roy juga ditulis di Nah, kalau menurut maaf ya, mungkin keterbatasan publik atau ada sengaja orang-orang yang membawa framing mengarah kepada yang jin ifrit, itu kan. Kalau saya kan nggak masalah, saya nggak lapor. Tadi saya bilang, saya biasa nulis sarkastik. Oke. Ya kan? Tapi yang dilaporkan itu Ahmad Kosinudin dan Roy Suryo atau Ahmad Kosinudin? Bang Egy melaporkan Ahmad Kozinudin dengan Roy Suryo. Oke, Cuma dua di berarti. framing seolah-olah kan hanya masalah tuyul. Nah, itu kan kepribadian Bang Egy saya nggak tahu. Cuma ya seolah-olah kan Mas Suryo juga bilang itu, ini kan begini. Oke, tapi masalahnya sebenarnya kasusnya tersinggung karena dianggap kawan-kawan yang dipanggil itu karena Bang Damai mempengaruhi penyidik begitu ya awal ketersinggungannya. Saya dengan Koji, Iya. nah ini kan terpisah nih. Tadi oke. kan Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Saya tidak pelapor Roy Suryo. Oh, oke. Nah, Bang Egy itu Bang Egy. Oh, Bang Egy yang dua laporin. orang, Ahmad Ya. Koji dengan Roy Suryo. Ya, dua yang ya. laporin. Kalau saya cuma Ahmad Koji. Oke. Alasannya karena dua orang itu datang ke Solo, sebut nama saya lagi ya langsung ya. Oke. Itulah, ya kan? Ya. Makanya mereka dipanggil. Yang pasti ya nggak juga begitu ya, karena memang terlihat dari awal klaster 1 maupun klaster 2 kan hawanya agak berbeda itu. Terutama Bang Egy sama Bang Damai
itu jauh lebih rasional ketika Roy Suryo dan kawan-kawan yang lain itu sepertinya sudah cukup liar ya memainkan isu ijazah palsu ini, yang titik temunya akhirnya malah membuat gaduh di area publik. Nah, saya ingin merespon begini, sebenarnya itu memang haknya Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy ya untuk melaporkan siapapun, termasuk Ahmad Kaisdudin sama Roy Suryo. Tapi kalau kita ingat lagi, sebelum SP3 maupun RJ itu dilakukan, penyidik Polda Metro Jaya itu sempat merilis loh, menyampaikan bahwa dalam bulan Januari ini sudah diagendakan pemeriksaan para tersangka di klaster 1. Oke. Jadi kalau sekarang itu dilakukan, sebenarnya bisa dipastikan memang itu sudah teragendakan, bukan karena Bang Hari Lubis dan juga Bang Egy, itu sudah clear. Nah, bahwa itu akhirnya membuat ketersinggungan, kita juga menghargai hak-haknya. Bukan berarti juga kita ya yang ada di pihak Pak Jokowi senang juga dengan situasi ini. Sebenarnya tidak senang, Mbak. Kenapa Kita nggak itu begini, kita itu pengennya semua kan baik-baik saja. Kalaupun memang akhirnya Roy Suryo, Rismon, Tifa itu masih bersikeras untuk membuktikan soal dugaannya, ya mari kita bertarung di proses peradilan, kan begitu ya. Oke. Nah, ini yang menurut saya jauh lebih fair dibandingkan membangun narasi-narasi atau membuat satir-satir terhadap siapapun, termasuk terhadap kawan yang dulunya seperjuangan, Bang Egy dan Bang Hari Lubis gitu loh. Itu yang menurut saya nggak fair lah. Oh iya, ini tentu saya sampaikan bahwa ini sebetulnya kritik hukum yang satir sebetulnya. Kenapa? Maksudnya gimana? Kritik hukum yang satir itu artinya adalah satu bentuk kritik publik yang diwakili oleh juga para tersangka maupun juga oleh para kuasa hukum. Ingat, mereka itu juga adalah warga negara. Ketika kita melihat ada satu proses penegakan hukum yang tidak due process of law, artinya penerapan-penerapan hukum yang menjadi dasar dari keluar SP3 kemudian restoratif justice ini kemudian menabrak hukum acara pidana kita, ya tentu siapapun orangnya, apalagi yang paham hukum, dengan keluarnya KUHP yang baru, advokat adalah bagian dari aparat penegak hukum, ya kita boleh dong menyampaikan kritik publik. Bahwa itu kemudian mengandung satir hukum, ya itu adalah bagian dari interpretasi dan cara menyampaikan kritik gitu. Saya ingin menegaskan begini, bahwa kemudian Bang Kozi mengatakan bahwa ada pemanggilan kemudian melahirkan ada silaturahmi ke Solo kemudian melahirkan pemanggilan kepada para tersangka, saya kira itu sah-sah saja. Kenapa sah-sah saja? Karena mohon maaf ini, pada saat kami gelar perkara khusus, ini Bang Damai kan di sesi pertama itu sebelum berakhir itu kan sudah keluar ya. Kemudian Bang Semar juga nggak ikut gelar perkara khusus. Ada kesepakatan yang menurut kami ini dilanggar oleh penyidik Polda Metro Jaya. Yaitu kesepakatannya adalah sebelum berkas limpah kepada jaksa peneliti untuk kemudian diteliti berdasarkan P19, itu penyidik akan memberikan prioritas kepada tersangka dan kuasa hukum untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ade charge dan ahli yang menguntungkan. Pada praktiknya? Pada prakteknya kan nggak sesuai. Begitu ada pertemuan di Solo, kemudian keluar SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice, maka kemudian jadwal penegakan hukum diubah sendiri oleh penyidik Polda Metro Jaya. Seingat saya, sebelum dilakukan gelar perkara khusus itu kan sudah dirilis informasi oleh Polda Metro Jaya bahwa agenda yang akan mereka lakukan pertama adalah gelar perkara khusus, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan saksi dan ahli meringankan dari tersangka, kemudian setelah itu pemberkasan tahap 1. Tapi kan yang dilakukan ini enggak. Ini tiba-tiba langsung di skip agenda pemeriksaan saksi meringankan dan ahli meringankan, langsung dilakukan tahap 1. Ini berpengaruh atau tidak? Ini menurut saya sebetulnya adalah seandainya kritik kami terhadap proses tidak ada penegakan ke Solo, hukum. apakah tersangka ini nggak dipanggil? Coba jawab. Kenapa, Bang? Apabila Egy dan DHL tidak ke Solo, apakah para tersangka ini, teman-teman saya, ya itu tidak akan dipanggil? Oh, kami tidak mengkritik itu. Yang kami kritik orang bilang karena DHL dan Egy ke sana lah, maka mereka ini dipanggil. Yang kami kritik adalah kenapa begitu keluarnya SP3 dasarnya restoratif justice yang juga cacat hukum formil dan hukum material itu, kemudian langsung dilakukan pemanggilan terhadap para tersangka dan sudah dilakukan pemberkasan tahap 1. Berarti ini kan nggak sesuai dong dengan kesepakatan yang dilakukan di gelar perkara khusus.
Dan yang kedua, ingat, KUHP baru kita ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, itu justru memberikan porsi perlindungan yang imbang, bukan hanya kepada penyidik, tetapi juga kepada tersangka. Artinya, yang dikedepankan oleh KUHP itu adalah adanya keseimbangan dalam menghadirkan alat bukti. Oke, tapi dianggapnya tidak imbang perimbangan itu, itulah yang Bang kemudian Damai. kami kritik. Dan tadi Kalau RJ yang juga dikritik. kritik itu kan harusnya bukan saya dong. Ini kan permasalahan laporan saya kan. Kalau ini kan mengembang kepada teknis bahwa penyidik itu salah penerapan hukumnya kan gitu. Menurut apa tadi? KUHP Menurut KUHP yang baru. 20 2005 ya. Terus KUHP. Nah, ya kan itu ya, dua ya undang-undang nih. Saya nggak sebut perpol. Tapi seingat saya Bang, mohon maaf, Bang Kozi itu sebetulnya dalam konteks menyampaikan kritik hukum yang satir itu, sebetulnya tujuannya bukan untuk menyerang kehormatan pribadi Bang ES dan Bang Egy dan Bang DHL. Kenapa? Karena kalau kita bicara kualifikasi delik, yang abang laporkan itu kan satir, itu bukan 433, 434. Itu tuduhan, beda sebetulnya kan satir. adalah berkaitan dengan harkat dan martabat. Kenapa dianggap Yang dikritik itu kan tuduhan, adalah bukan proses satir? penegakan Oke, hukumnya. kenapa gitu. Bang Damai menganggap itu bukan satir Itu bukan tapi tuduhan? satir. Kenapa? Mereka ini mereka ini dipanggil karena mereka berdua ke sana. Makanya tadi timbul pertanyaan, apabila kami tidak ke sana, apakah tidak dipanggil? Itu pertanyaan saya. Kalau masa belum waktunya berarti dipanggil. Kan kita juga nggak boleh menerka-nerka. Kapan penyidik itu akan manggil? Dia sudah terjadwal. Tapi dari rumusan perbuatan delik materialnya Bang, Nah, itu beda menurut lagi. aku itu Ini bukan- beda itu loh Bang. Ini kan yang Itu kritiknya dipertanyakan kan adalah tentang kritik laporan. Oke, laporannya Dia itu. masalah teknis beracara. Tapi nama abang juga nggak disebut kok di situ. Hanya disebut 2 orang. boleh diputar. Oke. Ya, udah dikonfirmasi juga Tapi kok ke apakah Bang Damai merasa terganggu Abang Kozi. kehormatannya? Tadi kalau kata Bang Iya. Sangaji Ya kan terganggu tidak lah, jadi seolah masa teman Oke, saya. kenapa Dalam terganggu? rangka pembelaan Oke. saya selalu bilang, teman saya harus pulang ke rumah, bukan kayak dia, ledakan sekalian. Mohon maaf Bang Damai. Padahal tugasnya non litigasi. Apa sih nomenklaturnya? Pemahaman tentang non litigasi itu restorasi justice, ya kan? Damai, musyawarah, ya kan? Dia nggak lakukan, jadi kontradiksi. Oke, nah RJ. Anomali daripada tugas dia. Mohon maaf Bang Damai. Bang Damai buka LP di Polda Metro Jaya. Kebetulan aku sudah lihat LP-nya. Itu kan 3 pasal yang abang laporkan. Pasal 433, 434 sama 27 Undang-Undang ITE. Dia sedang ngupas pasal nih. Ya, sebetulnya secara delik material, perbuatan mana sih yang menurut abang dan berdasarkan rumusan ilmu hukum pidana yang disebut pencemaran nama baik itu apa sih batasannya gitu? Nah ini dijawabnya usai jeda gitu di aja? Sapa Indonesia Malam nanti ya usai jeda kita akan Sebut itu Oke, mencemarkan tadi nama mana baik. pasal-pasal yang Saya dianggap siapin mencemarkan? aja bela- Nanti sabar dulu kita aja. jawab usai jeda di Sapa Kita Indonesia Malam profesional kami gitu, segera Bang. kembali. Mana Baik, pasal-pasal saya yang belum dianggap bisa- Oh, mencemarkan siapin aja nanti bela- sabar secara dulu kita aja. jawab usai jeda di Sapa Kita Indonesia Malam profesional kami gitu, segera Bang. kembali. Pasal itu kan hak saya. Apalagi saya juga kan udah konseling. Sebelum masuk ke situ kan ada ruang konseling. Itu memang difasilitasi oleh pihak Polri ya. Ya. Dalam hal ini Polda Metro Jaya. Jadi kalau beliau bilang nggak tepat ya sudah nanti mudah-mudahan benar. Nanti kan bisa di drop pasal itu. Dan kan bukan pencemaran aja. Ada fitnah, ada yang lainnya saya nggak usah sebutkan ya. Apa kenapa nggak boleh disebutin? Pasal yang nggak boleh disebutin tuh pasal apa? Maksudnya nanti dia banyak tahu. Emang belum dikasih tahu ke Jadi bilang ke Bang cuma 2 pasal pada 3, bahkan 5. apa aja tuh? Jadi informasi kurang, nggak tahu difokusnya kemana. Enggak Bang, aku tahu pasalnya. Nah, jadi kan itu artinya kalau nggak kena pun nggak apa-apa. Oke, fitnah pencemaran nama baik terus apa lagi? ITE. Hasut. Kan akhirnya ke fitnah. Hmm. Ya kan iya kan? Nah, sekarang permasalahannya gini, kalaupun mau mengkritik kan bukan saya selaku pemohon yang punya dasar hukum dalil, ya kan? Saya bermohon ya saya diprotes atas keberhasilan saya. Harusnya mereka ini ketika nggak berhasil mundur kayak jadi pengacara. Masih banyak pengacara yang canggih. Iya, kok saya yang disalahin? Kalaupun ya penyidik yang disalahkan karena sistem-sistem yang disebut, lakukanlah upaya hukum. Kok larinya ke saya terus? Saya kan pemohon. Saya kan gembira dong harusnya. Memang di KUHP yang baru ini kita bisa mengajukan Nah, sekarang pra-peradilan, gini, apa sih undang-undangnya aja nggak usah perkop itu ya, tapi nggak apa-apa. KUHP baru. Perkapori, KUHP baru, KUHP baru. Itu cuma pegangan kau. Nggak ada lagi yang lain.
Iya dong. Nggak ada lagi. Ya kita kan berpegang Nah, aku kepada ajarin, hukum. aku ajarin. Oke, boleh. Oh, Boleh, boleh. dari dulu sampai sekarang nih ya, disaksikan ya. Ah, boleh, Nggak boleh. pernah nyebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Itu peralihan. Tentang apa itu, Bang? Nah itu dia, kau Ya, baca enggak, lah. maksudnya kalau- Udah bagus gua kasih tahu. Enggak, Undang-Undang Supaya nanti Nomor buat 1 2026 modal dia tentang apa, Bang? Debat lain. Enggak, bukan dia tentang punya. apa. Ya kan ini bukan suatu edukasi Enggak, untuk publik. aku bukan di sini loh, Bang. Ah. Aku Oke, bukan di oke. sini. Yang disampaikan apa? Enggak, ya. Nanti Apa dengarin yang luput? argumentasi dia nih. Oke. Supaya- Dia bilang kan nggak ada lagi, cuma itu Oke. kan. Nah, saya kasih tahu kau baca itu. Dia Apa? nanya, sekarang lagi nyari nih. Oke. Jangan bilang besok dia tahu. Bang Damai, maksudnya apa dari Itu undang-undang itu? peralihan pengaturan, Oke. perubahan. Padahal dia suka ngomong, tapi dia nggak tahu ada di mana. Nah, Yaitu, gini, Bang, gini. transitoir. Gini, Kalau ya. saya nggak pakai istilah transitoir, Gini. tapi Yang peralihan. Lex Oke. Favorit. Sini. Oke. Yang Abang sebut itu adalah Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Sudah. Ya, beda gini, Bang. Yang kami Tadi, sandarkan kau SP baru berapa detik baca udah mau menerangin Enggak, aku yang ngasih tahu kau. Aduh. Oke, gantian, SP3 itu adalah hukum formil. Sandarannya bukan Undang-Undang Nomor 1 2026. Mohon maaf, Bang. Baca dulu baik-baik, pahami dulu hukum acara baru pidana aku itu kasih apa. tahu. Lah enggak dong. Ini bukan kaitannya ke situ. KUHP itu kan acara. SP3 itu Ya kan? basisnya restoratif justice itu adalah hukum acara, bukan Tentang hukum pidana acara mati. yang lama dengan KUHP yang baru. Saya mau jelasin nggak buat Abang? Oke, boleh, boleh. Ya ngapain kau baru tahu tadi aku kasih tahu. Pulang lagi lu mau jelasin. Saya jelasinnya gini, Pak. Oke, Bang, Saya jelasin gini. Gua rasa kalau Gini, lebih baik bijak. gini ya. Kalau nggak sanggup SP3 kan klien mundur lah. Gini. Oke. Masih banyak jago-jago. Hukum pidana itu basisnya dua, hukum acara dan hukum material. Hukum acara itu basisnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, KUHP yang lama, Perpol, Perja atau Perma atau Sema. Oke ya, itu clear. Ini nambah Sebentar dulu. kekurangannya lagi. Oke. Yang kedua, hukum pidana material Oke. itu diatur di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun Yang ingin 2023 Bang- yang menjelaskan tentang jenis perbuatan pidana mana yang bisa dipidanakan dan dimintai Oke, pertanggungjawaban untuk kasus ini pidana. mana yang relate? Yang kasus ini kita menggunakan ada di sini ada 4 asas. Asas pertama asas legalitas diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP. Asas kedua yang tadi disebut atas asas transitoir diatur dalam pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Kemudian yang ketiga asas lex favoreo itu tidak diatur dalam hukum acara atau undang-undang ini yang Abang sebut, itu diatur dalam pasal 3 KUHP, yaitu apabila terjadi suatu perubahan hukum terhadap perbuatan pidana material maka diambil yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah asas lex temporis delicti, yaitu berkaitan dengan peralihan hukum terhadap perbuatan pidana yang masih disidik dan belum dituntut secara pidana oleh jaksa penuntut umum, maka menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang lama. Oke. Jadi dalam konteks ini ya kita menyandarkannya pada KUHP bukan Undang-Undang Nomor 1 Oke. tahun 2002. Oke. Logikanya. Nah, sebentar, Bang. Ya. Saya logika hukum Berdasarkan aja. KUHP Apa? kita yang baru, berdasarkan KUHP kita yang baru dan berdasarkan KUHP Singkat yang dulu, lama biar kita juga, gantian. restoratif justice yang kemudian Oke. melahirkan SP3, mohon maaf kalau kita kaji, cacat hukum formil. Oke, Ya dianggap- kenapa nggak upaya hukum? Nggak selesai. Kalau upaya hukum, kalau Abang baca pasal 161 KUHP yang baru, mohon maaf Bang, terhadap penghentian penyidikan itu nggak bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan pra peradilan. Emang oleh ilmunya pihak yang banyak tidak kurang. berkepentingan. Dia nggak nguasai ilmu peran serta masyarakat. Oke, kita Kita bicara berdasarkan norma hukum, Bang. Kalau Abang kan masih Kalau asumsi. norma tadi kau nggak Coba tahu sebut nomor pasalnya, Bang. 1. Coba Oke. sebut pasalnya. Peran Saya serta pengen dengar. masyarakat. Oke, Dengar tunggu. dulu, peran serta Gimana? masyarakat itu ada di semua Ya, undang-undang. iya. Kalau pra peradilan kan kita Nggak bicara hukum habis kau acara pidana. UPMPR 3 tahun pun belum Iya, bisa. enggak lah Bang. Abang sebut pasalnya aja, coba sebut Oke, pasal. Bang biar Damai, aku Bang bantah Saraji, gitu. kita Oke. coba ke Bang Semar dulu, Bang Semar. Oh, Bang Semar. Sebenarnya kalau misalnya dalam kasus ini dengan laporannya Bang Baru Damai, Bang tahu Egy, ngajarin aku. Pasal Baca. 161 KUHP yang baru, Bang. sambil cari dulu dasar hukumnya di sini, saya ke Bang Semar dulu, Bang Semar. Sebenarnya kalau dengan adanya laporan Bang Damai sama Bang Egy, ini akan menjadikan kasus ijazah semakin berlarut-larut atau enggak sih, Bang Semar? Enggak lah, ya Kenapa? yang pasti kayaknya memang lebih pas kalau Bang DHL jadi pengacara Rosrio dan kawan-kawan itu Oh. lebih memahami. Pak, Cuman Saya. itu Bang Semar. cuman maksud Oke. Bang Semar, seorang pengacara itu kan bukan hanya tugasnya membebaskan seorang klien. Itu saya perlu Oke, oke. luruskan. Ya, Oke, Enggak terus. juga. Mendorong Enggak, melawan terus salah, sampai di salah. penjara. Abang seorang advokat, abang nggak boleh memungkiri asas dan prinsip seorang Oke. advokat dalam Bang undang-undang. Saraji gantian dulu ya. Bang Seorang Semar. advokat itu adalah memperjuangkan hak hukum
hukum seorang Oke. tersangka, kliennya maupun seorang terdakwa. Tapi kenapa nggak boleh RJ kau bilang? Ntar lu, Ya, Bang berarti Damai. mau- Ya karena Ini kita udah bertiga, baru Mau Bang. nggak Saya ke Bang upaya Damai dulu. perintah untuk Gini, Bang. melakukan upaya Para hukum itu. tersangka, gini Bang Damai, para Bang Sanghaji, tersangka ini kalau misalnya duaan meyakini duaan hasil debat kayak kajian begini nggak akan ilmiahnya kedengeran. bahwa ijazah Mohon maaf nih Pak Joko Bapak-bapak, Widodo bentar, diduga adalah ijazah gantian dulu ke palsu. Bang Semar. Bang Semar Mereka silakan, Bang Ya, Semar. Lanjutin dulu tadi. terhadap itu gitu Tunggu loh, sabar Bang. dulu, saya gantian ke Bang Semar. Bang menyampaikan Semar. begini. Ya, gimana? Memang Beresin tidak dulu ya, Bang heran Semar. kalau misalnya pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan atau Roy Suryo sendiri itu seringkali menggugat proses hukum tapi Ya. tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk melakukan pembelaan hukum itu. Misalnya begini, ketika memang memprotes soal proses tersangka dan sebagainya kan ada prapit dan lain sebagainya. Saya pernah berkali-kali tanya kenapa nggak ditempuh itu gitu loh. Nah sekarang juga kembali menggugat soal apa yang menurut saya jalur hukumnya sudah disediakan, jadi lakukan saja, betul Bang DHL. Kalau memang nggak bersepakat dengan dilaporkan, lakukan jalur hukum itu yang baik. Jadi nggak bukan dan ini juga akhirnya Pertanyaan kita juga saya ke Bang belajar Semar, mohon maaf ya. bahwa tidak bisa Bang Semar orang sembarang bisa membedakan bicara. apa yang disebut Tidak dengan boleh keharusan, orang pilihan dan sembarang kebolehan nggak bicara. dalam hukum? Oke, tunggu dulu. Lanjutin dulu, Jadi- Bang Semar. Jadi ini maknanya ya, seringkali memang Roy Suryo, Ahmad Ghazali dan lain-lain itu sepertinya tidak bisa mengendalikan diri untuk asal bicara tuh. Sedangkan Oke. orang kan juga di Republik ini itu punya hak yang sama, termasuk Bang DHL dan Bang ES yang punya hak yang sama ketika Oke, mereka baik. merasa difitnah, merasa bahwa ini ada pencemaran. Menurut saya itu biasa-biasa aja dan tidak juga akhirnya membuat kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin kemana-mana. Tidak, menurut Oke, saya karena ini sudah Bang Semar menganggap bahwa ini adalah hak sudah hukum diagendakan, begitu ya. sudah Baik, diagendakan. itu hak Nah, kalau hak Roy hukum Suryo dari dan diambil ya. kawan-kawan memang dia Oke. tidak mau mengambil tempuh damai dan lain sebagainya, ya silakan nunggu di proses peradilan. Oke, Tunggu saja nanti ditangkap kaki maksudnya tadi di kalau depan misalnya nggak mau damai ya udah lanjutin aja pengadilan. Kita punya waktu Proses sedikit peradilan. lagi. Saya mau singkat-singkat saja antara Bang Damai sama juga Bang Sanghaji. Oke, Bang Sanghaji. Ya, saya. Iya, betul. Oke, Nextnya sekaligus closing apa-apa? statement ya. Menjawab laporan yang sudah dilayangkan oleh Bang Damai. Ya, kami tentu akan menghadapi laporan Singkat ini ya. dan mohon maaf dalam waktu dekat, mungkin besok akan dilakukan juga laporan balik. Laporan balik terhadap Wallahualam terhadap siapa itu haknya Mas Gozi, Bang Gozi dengan Mas Roy. dua-duanya ya? Dua-duanya akan Bang- melakukan upaya hukum balik. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan catatan buat Bang Semar Singkat ya. bahwa langkah hukum itu adalah opsional. Pra peradilan itu bukan kewajiban, itu hak. Kalau Oke, kita baik. bicara hak, kemudian nanti dikaji dan diukur sejauh Ya, mana. betul. Sebentar Kalau dulu, hak Oke, Bang. oke, oke. Bang, Ini udah habis. gugat Lanjut, prosesnya Bang itu nggak- Kwasin. itu Oke, nggak logik. udah Enggak lah, udah di. Abang- Oke, Bang Abang Semar saya tadi bicara, Abang diberikan mau potong. Oke, Ya. singkat-singkat. Kalau Bang kita Sanghaji, bicara hak waktu kita hukum, habis. penggunaan instrumen untuk kemudian menegakkan hak hukum seseorang itu tergantung sejauh mana seseorang itu memandang penting Oke, atau tidak opsional. penting. Jadi bagi- itu bisa digunakan atau opsional. tidak? Oke. Secara hukum Oke. itu bukan Saya Oke, jawab ya. imperatif. Akan dilaporkan Fakultas. balik singkat Bang Damai. Ini masih gimana ya? Udah saya sampaikan bahwa dalam pidana itu ada Oke. pidana formal material. Oke, singkat aja. Ya, Oke. material itu pasal. Ya, oke. Harusnya hukum acara ini. Dia udah bilang kan saya nggak sah. Harusnya lakukan langkah hukum. Kalau nggak Oke. ada ngapain buang Oke, energi. nah sekarang akan Kedua, dilaporkan balik udah terus material gimana? lagi. Berarti kau udah siap Gini, lagi. Bang. Pasal Gini, itu Bang. dulu kan Abang harus pada memahami. Ahmad Gozi. Oke. Abang harus Tapi memahami. dilaporkan Oke. balik siap. Ini- Bang Damai dilaporkan balik katanya Ya, akan siap. siap lah. Oke. Abang harus memahami bahwa ini adalah kritik publik demi perbaikan penegakan hukum ke depan. Oke. Bukan berarti sesuatu produk hukum negara yang dipersoalkan itu kemudian itu menjadi tidak urgen gitu. Itu urgen. Oke. Ini